Sobat, kita dalam program Odas, obrolan pedas. Sepedas-pedasnya ya. Seperti cabai, Pak. Karena cabai pedas itu enak. Dan orang mau lagi untuk nafsu makan yang baik. Betul. Asal bukan odasnya odas yang salah. Baik. Bersama Kapten Limbong. Kapten, dalam Odas obrolan pedas saat ini saya mau bertanya soal banyak suami-suami punya istri yang sah dan berkata dalam program yang ditonton banyak orang, ngomongnya begini, istri itu satu aja enggak apa-apa, bagus. Tapi kalau simpenan ya oke lah, namanya juga laki-laki, punya uang, punya kedudukan, oke lah. Asal tetap setia sama istri, uang di istri, warisan di istri, tapi bolehlah punya yang lain. Silakan. Tolong yang pedas. Ya, soal simpenan itu memang hampir semua laki-laki menurut pendapat saya, Pak. Hampir semua laki-laki 90% ya? 90% baik dia punya uang maupun nggak punya uang akan berusaha mempunyai selingkuhan atau simpenan. Iya. Karena ini bukan simpenan uang di bank ya, simpenan. Ya, yang bagus itu sebenarnya simpenan deposito atau simpenan tabungan emas, itu bagus, Pak. Tapi kalau simpenannya wanita lain, itu banyak hal yang bukan malah menguntungkan, malah merugikan. Tapi kenapa jadi tren sekarang ini? Karena memang satu, perempuan itu lebih banyak berapa kali lipat dari jumlah laki-laki. Kedua, sekarang karena media sosial ini yang terbuka membuat orang lebih banyak kesempatan untuk punya interaksi sama juga kesempatan untuk berselingkuh dan mempunyai simpanan itu lebih besar. Kembali lagi kepada laki-laki manusia. Saya dulu sebelum saya hidup dalam kebenaran, Pak, saya dulu selalu bilang juga, saya istri satu, selir saya ada 10, lebih dari 10. Dan ini bukan hanya karena omong, karena saya lakukan. Karena dulu belum mengerti kebenaran. Oke, Kapten Limbong. Ya. Saya kebetulan belum pernah dan tidak akan. Saya ya pacaran cuma sekali, karena tidak ada yang mau sama saya, ya cuma satu ini istri saya. Jadi saya tidak pernah punya selir atau punya yang lain. Sebenarnya sudah punya istri lalu punya selir, punya simpenan tuh enak nggak sih? Ya ada. Bagi yang belum pernah kan mungkin pengen coba. Bagi yang belum pernah ya kalau bisa jangan dicoba-cobalah. Kalau kita sudah punya pasangan, punya istri satu yang sah, pasti akan tertarik kepada perempuan lain. Sebabnya satu, mungkin setiap hari bertahun-tahun ketemu sama orang, sama istri saya sudah kayak saudara, Pak, nggak rasa lagi, nggak deg-degan. Tapi kalau sama selir ini deg-degan, asik. Ini kata orang, bukan kata saya. Ya itulah kelemahannya laki-laki, Pak. Karena perempuan ini kan juga kalau ada yang menjual, pasti ada yang membeli, Pak, istilahnya. Jadi nggak ada orang bisa selingkuh atau memelihara sesuatu itu kalau nggak ada berkaitan satu sama lain. Nah, di mana letak salahnya? Pertama, kalau kita sudah punya istri di rumah, laki-laki mau piara, bukan piara ya, emang binatang, mau punya simpenan lagi, itu pasti di rumahnya hubungannya sama istrinya kurang harmonis. Komunikasi nggak bagus. Salah satu komunikasi. Kedua, mungkin hal-hal lain, Pak. Mungkin dia lihat istrinya kok nggak kayak dulu waktu pacaran, waktu tahun pertama, tahun bukan kedua. Penolong tapi penongrong gitu ya. Itu salah satu ikatan ini. Tapi kalau dilihat secara fisik jasmani, Pak, itu salah satu hal juga. Karena laki-laki ini semua maunya seksi, cantik, wangi, wah lah. Tapi ujung-ujungnya sama aja, Pak. Saya jam terbang soal main-main yang begituan udah lebih dari udah terlalu banyak lah, Pak. Terlalu banyak. Jujur, sebenarnya enak atau tidak sih? Penasaran aja. Enggak, Pak, karena itu menjadi tren gaya hidup dan pergaulan seperti itu. Sekarang ini bukan hanya di seluruh dunia begitu, Pak, tapi tergantung kepribadian. Enaknya hanya sementara lah, Pak. Kalau saya waktu saya sudah punya istri, waktu belum punya istri lebih gawat lagi, Pak. Sesudah punya istri aja udah agak mendingan, tapi gawat juga, Pak. Karena sebelum bertobat. Dan pekerjaan saya itu menunjang. Iya. Kan pilot, orang bilang pilot, pramugari, sama dokter, sama suster. Tapi saya lebih gawat karena kita nginep di daerah, satu hotel, uang ada, kehidupan bebas, saya komandannya mau apa, Pak? Itu chance-nya lebih besar. Tapi kembali lagi kepada kita, kalau kita memang niatnya nggak mau selingkuh atau nggak mau melihara, pasti nggak akan terjadi. Tapi Oke, kenapa pria
udah punya istri cantik, terhormat, kaya, manis, bahkan mungkin seksi, tetap jatuh sama wanita lain. Bahkan, jatuh sama wanita yang nggak lebih cantik juga, hanya mungkin lebih nurut aja. Jangan nyindir saya dong, Pak. Oh iya. Ini berdasarkan? Bukan berdasarkan, saya mengalami, Pak. Oh iya, oke. Bahkan dulu kalau saya pikir orang bilang, lo gimana sih, masa selingkuhan lo pacaran lebih jelek dari istri lo? Nah, kembali lagi, begitu flashback ini dulu ya Pak, sebelum bertobat, saya melihat, kita itu melihat kekurangan pasangan kita terus. Oh, lo gini sih, lo begitu sih, lo kurang ini sih, kurang. Tiba-tiba ketemu di luar nih sama teman kerja, sama ketemu teman apa lama lah, bekas pacar, mantan pacar. Lihat, ih, nurut, kok dia lebih baik ya? Kok dia lebih ini ya, lebih itu ya? Oh, lebihnya di yang mau diselingkuhin, istrinya kurang terus, Pak. Itu dulu yang saya alami, Pak. Karena ya kembali lagi pasti ada dua-duanya salah. Saya salah, istri saya salah, saya lebih salah pasti. Dari mukanya ketahuan sih. Lebih itu dulu, ya, Pak. Dulu. Nah, begitu Kapten Limong bertobat, lahir baru. Jujur, daging ini masih kepingin enggak? Harus jujur. Laki-laki. Ya, 21 tahun saya berjalan bersama Tuhan. Iya. Sekalipun saya nggak jatuh dalam dosa perzinahan dan saya tidak mau lagi. Iya. Tapi ujian, pencobaan, godaan itu tetap ada, Pak. Dia terbang tiap hari sekarang, nginep di mana-mana. Dia datang, teman kerja nawarin, "Cap, mau kopi? You want coffee, tea, or me?" gitu. Dan sesudah itu, kalau ngobrol kita biasa, Pak. Ulangi. You want coffee, tea, or me? Nah, ini nggak semua pramugari, tapi ada beberapa. Terus kalau ngobrol gitu biasa, Pak, di kalangan aircrew itu, semua aircrew di dunia sama lah, Pak. Ngomongnya nggak jauh dari kebun binatang sama alat kelamin, Pak. Iya. Dan kalau ngobrol itu biasa, Pak. Pegang-pegang ini, Pak. Pegang. Ini kan daging, bukan plastik, Pak. Jadi pegang-pegang repot juga. Ini yang saya alami ya, saya nggak tahu kalau orang lain yang saya alami. Tapi puji Tuhan, kenapa saya bisa? Satu, karena niat saya nggak mau lagi jatuh dalam dosa yang sama. Yeah. Punya selir, punya selingkuhan, punya simpenan. Nah, kedua, istri saya itu sekarang sangat mendukung saya. Setiap saya mau keluar rumah, mau kerja, mau kemanapun, dia berdoa menumpangkan tangannya kepada saya. Wow. Jadi hal itulah karena pertolongan Tuhan, kasih karunia anugerah lah saya bisa diluputkan. Setelah Kapten lahir baru, katanya dipertaruhkan sesama kapten yang lain. Ya. Kapan nih? Baru-baru saya kerja lagi waktu itu. Tiba-tiba teman-teman saya yang dulu, perusahaan yang lama, ketemu lagi di situ. Mereka kan tahu dulu kehidupan saya seperti apa, Pak Tim. Dan mereka tuh semua dulu ya ikut-ikut saya lah, saya yang mengajarin mereka gitu. Nah, giliran sekarang udah sebegini, mereka bingung. Lu kok bisa begini sekarang nih? Gue pengen tahu lu kapan jatuh lagi nih. Ayo, mereka pada taruhan, Pak. Kita lihat ya berapa lama lagi nih. Kapten Limong nih, begini-begini ya. Saya bilang, ya yuk aja. Makin dibuat begitu. Tertantang makin tertantang, Pak. Oke, Kapten. Kalau Kapten Limong lihat para suami di luar sana, sudah terlanjur punya simpenan, sudah terlanjur punya selir, punya cem-ceman, dan susah melepaskannya. Apa kiat-kiat melepaskannya itu? Pertama, niatnya dulu dari pribadi. Kedua, berani nggak? Ini saya nggak tahu juga ya. Berani nggak komitmen kepada istrinya? Mungkin, takut, malu lah, nanti dikasih tahu langsung berantem. Saya yakin istrinya juga udah tahu, Pak. Suaminya punya sesuatu di luar. Udah berasa. Tetapi yang paling utama kayak kita mau berhenti merokok. Contohnya, nggak mungkin bilang, nanti deh 3 hari lagi gue pengen hancurkan rokoknya, dibuang saat itu. Kita bilang, gue mau stop. Nah, tapi kan kita nggak mungkin hancurkan cem-ceman, selir atau... Iya, Pak, bilang ke perempuannya, mulai hari ini kita sudah putus hubungan ya. Aku akan lapor sama istrimu, aku akan bongkar semua. Makanya saya bilang tadi pertama kalinya bilang dulu sama istrinya, confession, pengakuan. Kalau enggak ya repot juga, karena istri itu pasti tahu lah, Pak. Walaupun sekaya apapun, seganteng apapun, sehebat apapun, sepintar apapun, itu pasti ketahuan. Ya, Pak, kalau mungkin sekarang... Saya dulu nggak terlalu banyak uang aja, maksudnya biasa-biasa aja, mainnya gila-gilaan, Pak. Sudah itu saya diberkati, lebih gila lagi. Akhirnya jatuh dan sekarang dipulihkan.
semuanya bahkan lebih dari yang dulu, tapi saya hidupnya sekarang lebih damai. Karena apa? Istri 1, anak 1. Stop. Dulu selir 10 Pak, 20, berpuluh-puluh Pak. Dan di semua kota nih. Dan capek membagi waktu? Nggak capek bagi waktu, kan datangnya kotanya pindah-pindah Pak. Saya kurang berpengalaman soal itu. Oh, gitu, dan saya nggak akan belajar di situ. Nggak usah Pak, ngapain? Nggak akan ada habisnya. Belum lagi tiba-tiba nanti punya alasan yang membuat kita panik gitu. Si piara apa si selir atau selingkuhan ini nanti dia buat macam-macam yang kita bikin panik seumur hidup Pak. Panik pulang ke rumah, panik pulang ke rumah. Contohnya ya itulah contohnya. Kalau habis bulan atau akhir bulan itu contohnya. Ya contohnya kalau udah mau akhir bulan, dekat-dekat bulan gitu, panik Pak. Uangnya habis. Dianya telat Pak. Saya bacakan satu ayat. Ya. Di Amsal pasal 5 ayat 18, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri pada masa muda. Biarlah buah dadanya yang memuaskan engkau. Bukan itu Pak? Istri masa muda ya? Istri masa muda. Jadi kembalilah ke istri mula-mula, istri masa muda. Kalau sekarang udah dia simpenannya itu dipenggal aja Pak. Memang berat. Memori, kenangan itu namun, kan Pak. Hati lebih damai, lebih tenang, lebih peace. Pastinya. Satu, kita kalau ada apa-apa kita berkenan di hadapan Tuhan. Kedua, keluarga kita dipulihkan. Nanti jangan, kalau kita selingkuh, anak cucu kita pasti ikut Pak. Itu pasti. Baik. Closing 1 menit. Apa pesan Kapten Limbong untuk mereka yang punya niatan baik untuk mau bertobat sekarang juga setelah program ini? Silakan, Kapten. Saya juga pernah mengalami hal yang lebih buruk dari siapapun kita yang menonton ini. Saya cuma berbagi pengalaman, bukan mengajari, karena saya tidak lebih baik dari kalian. Stop, tinggalkan, lepaskan siapapun itu dengan rasa sayang, cinta, rindu. Lepaskan, kasih biaya, tinggalkan. Karena istri yang sah satu-satunya itu yang mengurus kita seumur hidup sampai kita mati. Dan anak kita yang akan mencontoh kita. Kalau kita selingkuh atau punya piara, nanti anak kita, kan kita nggak mau anak kita mencontoh yang buruk dari itu. Jadi intinya siapapun kita janganlah menyarankan di media sosial ini punya istri 1, yang penting dibiayai. Ada saya dengar orang pengacara hebat itu dengan segala macam ceritanya. Itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan diikutin yang seperti itu. Sahabatku, belum terlambat. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, hendaklah kamu kudus karena Allah itu kudus. Amin. Hidup bukan hanya di dunia. Ada kekekalan di surga. Ya. Bertobat dari dosamu, jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu, mengiring Dia seumur hidupmu, dan hiduplah kudus karena Allah itu kudus. Amin. Amin. Sampai jumpa. God bless you, Tuhan berkati.